Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Bersyukur kalau hari ini Tuhan boleh memberkati kita. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur hari ini Engkau boleh memberkati kami. Kami boleh ada sebagaimana kami ada. Ini semua karena berkat dan kemurahan-Mu. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah dan biarlah kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ayat firman Tuhan yang menjadi bacaan kita hari ini terambil di dalam kitab Imamat, pasalnya yang kelima, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-19. Bagian ini berbicara tentang dosa dan juga korban penebusan salah. Saya akan membacakan di ayat yang ke-17, 18, dan 19. Jikalau seorang berbuat dosa dengan melakukan salah satu hal yang dilarang Tuhan tanpa mengetahuinya, maka ia bersalah dan harus menanggung kesalahannya sendiri. Haruslah ia membawa kepada imam seekor domba jantan yang tidak bercela dari kambing domba yang sudah dinilai sebagai korban penebus salah. Imam itu haruslah mengadakan pendamaian bagi orang itu karena perbuatan yang tidak disengajanya dan yang tidak diketahuinya itu, sehingga ia menerima pengampunan. Itulah korban penebus salah. Orang itu sungguh bersalah terhadap Tuhan. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara, berbicara tentang dosa, setiap dosa itu memiliki konsekuensi ya. Ada harga yang memang harus dibayar. Apakah kita tahu ataupun kita tidak tahu ya. Apakah kita buat sengaja ataupun tidak sengaja ya. Semuanya tetaplah dosa, baik tahu maupun tidak tahu, sengaja atau tidak sengaja begitu ya, direncanakan atau tidak direncanakan. Yang sesuatu yang melanggar daripada ketetapan Tuhan tetaplah dosa. Dosa adalah penyimpangan ya daripada kehendak Tuhan. Jadi tidak sesuai dengan keinginan Tuhan, itu adalah dosa. Nah, berbicara tentang dosa tentunya bukan hanya yang dilakukan saja. Ketika kita memikirkannya saja itu juga sudah dosa. Ini belum melakukan ya. Baru memikirkannya saja sudah dosa. Nah, bayangkan Bapak Ibu Saudara, setiap hari begitu ya, kita hidup terus bergumul akan dosa. Seandainya saja begitu ya, sehari itu kita dosa katakanlah 3 kali ya sehari ya. Sehari 3 kali, kalau seminggu berarti 3 kali 7 itu 21. 21 kali 4 dalam 1 bulan ya. Kita bikin rata-rata seminggu 4 bulan. Berarti 7 kali 4 itu 7 kali 3 ya, tadi 21, 21 kali 4, 84. Ya 84 ya kurang lebih ya. Nah bayangkan 84, atau kita bikinlah 80 begitu ya. 80 dalam 1 minggu, berarti kalau dalam 80 dalam 1 bulan begitu ya. Kemudian kita bikinlah dalam 10 bulan itu 8 kali 10, 80 ya, 80 kali 10 udah 800. Tambah 2 bulan lagi 8, 8, 16, 960, katakanlah 900 ya di korting. Sekarang usia Bapak Ibu Saudara berapa? Katakanlah kalau usianya 10 tahun ya 900 kali 10 ya. Kalau usianya 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 kali aja 900. Nah kira-kira itulah dosa kita Bapak Ibu Saudara ya. Itu kalau sehari 3 kali ya. Itu kalau sehari 3 kali. Kita bisa lebih begitu ya. Nah bayangkan dosa-dosa seperti itu tiap hari kita bawa begitu ya. Bagaimana perjalanan hidup kita? Tentu tidak mudah untuk kita bisa melewatinya. Nah dulu ya di dalam perjanjian lama yang tadi kita baca begitu, setiap orang yang melakukan dosa baik sengaja maupun tidak, itu mereka ada konsekuensi yang harus dibayar. Apakah itu persembahan kurban begitu ya. Kalau korbannya besar nggak bisa, mungkin karena ekonomi ya, paling tidak yang paling kecil begitu ya mereka mempersembahkannya. Nah coba bayangkan usia kita hari ini berapa begitu ya, terus dikalikan dosa-dosa kita itu tadi kalau dalam 1 tahun
katakanlah 9 ribuan itu tadi ya. Wah, itu sesuatu yang nggak main-main ya. Saya coba berhitung ya. Kalau misalnya satu hari 3 kali 7 sama 21 kali 4 dalam satu bulan 84, kemudian kali 12, 1000 ya. Ya 1008 katakanlah seperti itu. Nah, bayangkan sekarang kalau misalnya usia kita adalah 30 tahun. Ya, 30.000. Kalau usia kita hari ini adalah 50 tahun, 50.000 begitu ya. Kalau ada di antara kita yang usianya 70 tahun, 70.000 dosa. Wow. Ini dosa yang nggak main-main, saudara ya. Kalau dibikin tumpukan kertas dalam satu lembar itu adalah catatan dosa kita, mungkin penuh rumah kita ya dengan 70.000 lembar kertas begitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, bayangkan ini dosa kita itu ya. Kalau misalnya kita mau penebusan seperti apa, hewan apa lagi yang mau kita persembahkan sebagai korban penebusan salah itu tadi. Ya, mungkin habis-habisan lah kita. Ya. Padahal Allah kita itu kan Allah yang sempurna. Ya, satu dosa saja itu sudah tidak berkenan di hadapan Tuhan. Artinya, kalau hari ini Tuhan melayakkan kita di tengah ketidaklayakan kita, ini semua sungguh anugerah daripada Tuhan yang harus kita syukuri, yang harus kita sadari. Sehingga apa? Kita menyadari hidup kita adalah orang-orang yang sebenarnya layaknya dimurkai. Tapi hari ini Tuhan masih ya memberkati kita, melayakkan kita, dan memelihara hidup kita. Ini sesuatu hal yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu begitu mengasihi kita. Dia mau kita hidup kudus, kita hidup dalam kebenaran, dan kita boleh hidup melakukan apa yang menjadi kehendak-Nya. Nah, sebagai orang-orang yang berdosa, adakah kesadaran ini? Ya, bahwa kita sudah diampuni oleh Dia. Mari kita perbaharui hidup kita hari lepas hari. Sehingga kehidupan kita boleh hidup yang menyenangkan Dia. Ya, tidak melukai hatinya, tidak menyakitinya. Dan masihkah kita berpikir untuk melakukan dosa-dosa lagi? Begitu besar dosa-dosa kita di hadapannya. Apakah kita terus mau menyakiti hatinya? Kita bersyukur dalam anugerah-Nya, Tuhan sudah mengampuni setiap kita. Sehingga setiap kita yang mengaku bersalah, ya, di dalam 1 Yohanes 1 ayat ke-9, setiap orang yang mengaku dosa, Dia akan mengampuninya. Dia bahkan akan menyucikan setiap kita. Nah, kita bersyukur Bapak Ibu Saudara, jika ada dosa-dosa di antara kita yang belum terselesaikan, mari kita selesaikan di hadapan Tuhan. Jangan sampai itu menjadi penghalang untuk kita menikmati berkat Tuhan. Jangan sampai itu nanti menjadi penghalang untuk kita menikmati kemurahan demi kemurahan Tuhan. Mari kita selesaikan hal-hal yang demikian. Jika ada di antara kita yang masih menyimpan dosa-dosa yang lama, mari kita selesaikan di hadapan Tuhan. Dan kiranya setiap kita hidup senantiasa memuliakan nama Tuhan. Kita semakin hidup menyenangkan Tuhan dengan hidup yang seturut melakukan kehendak dan rencananya. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari sebagai orang-orang yang sudah diberikan anugerah kesempatan untuk kembali kepadanya, kita jalani hidup ini dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Nah, besok hari Minggu menjadi kesempatan kita untuk kita boleh datang, untuk kita boleh bersyukur kepadanya. Sebagai ungkapan syukur kita, mari kita bersyukur untuk pengampunan yang sudah Tuhan berikan. Mari kita berterima kasih, kita memenuhi undangannya, sehingga ini menjadi penghiburan, kekuatan bagi setiap kita. Dan tentunya ini menjadi sukacita bagi Tuhan, melihat orang-orang yang sudah ditebusnya, melihat pribadi-pribadi yang sudah diselamatkannya, boleh menyadari dan memiliki hati yang rindu untuk datang kepadanya. Dan mari hari-hari kita isi untuk hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur di tengah keberdosaan kami, Engkau boleh memilih dan menyelamatkan setiap kami, sehingga kami menjadi orang-orang yang boleh diampuni akan dosanya, sehingga kami boleh dilayakkan di tengah ketidaklayakan kami, untuk kami boleh datang kepadamu. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih setiamu. Terima kasih ya Tuhan untuk kemurahanmu. Engkau yang boleh memberkati kami, Engkau yang boleh melayakkan kami, sehingga kami boleh datang kepadamu. Dan kami rindu Tuhan, hidup kami, hidup yang senantiasa memuliakan namamu. Ampuni hal-hal yang tidak berkenan di hadapanmu, baik dalam perkataan, dalam perbuatan, sikap hati kami. Tolong jaga hati dan pikiran kami ya Tuhan, untuk kami senantiasa hidup memuliakan nama Tuhan. Jika ada hal-hal yang masih tersembunyi, yang belum tersingkapkan,
Tuhan ingatkan setiap kami, sehingga kami boleh menyelesaikannya, sehingga kami boleh menikmati perjalanan hidup ini di dalam kasih dan kemurahan-Mu. Dan juga berdoa jika ada di antara kami ketika kami mengalami sakit penyakit yang disebabkan karena dosa dan pelanggaran kami, oh Tuhan, ampuni juga kami, dan kiranya Tuhan memulihkan setiap kami. Jika ada di antara kami juga yang karena kelemahan tubuh, Tuhan juga pulihkan sehingga kami juga diberikan kesehatan. Dan kami berdoa untuk setiap kami mempersiapkan besok hari Minggu. Kami juga rindu Engkau boleh memberkati kami sehingga kami juga boleh datang dengan sukacita, dengan hati yang gembira, meresponi undangan yang daripada Tuhan untuk kami boleh beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah ibadah menjadi syukur kami karena Engkau sudah menyelamatkan dan memberkati hidup kami. Terima kasih Tuhan. Ini doa seru kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, bersyukur untuk pengampunan yang sudah Tuhan berikan. Mari kita responi dengan hidup senantiasa memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.